Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita, dan kita dapat mengawali hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan untuk mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari demi hari yang kami jalani. Engkau yang peliharakan, sediakan segala apa yang kami butuhkan, bahkan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Mengucap syukur hari yang baru, rahmat yang baru dikaruniakan atas kami semua. Kami dapat mengalami dan merasakan adanya hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita yang dilimpahkan bagi kami, mengerjakan, menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Berkati kami yang lemah terbatas dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat ke-25 hingga ke-34. LA berikan judul di sana, kekhawatiran, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah mata Tuhan mengamati. Mata Tuhan mengamati. Seorang penulis Kristen, Julie Ackerman Link, dia menceritakan akan kehidupan sepasang burung yang membuat sangkar di jendela kantornya. Julie Link tertarik ketika melihat di kantornya ada jendela dan di sana ada sepasang burung yang membuat sarang. Mereka membawa ranting-ranting, daun-daun, dan kemudian membentuknya menjadi sebuah sarang. Dan induk betina kemudian bertelur,
mengerami telur itu dan kemudian bertumbuh dan menjadi anak burung. Setiap hari Julie Ackerman Link ini melihat bagaimana burung induk itu, sepasang induknya, kemudian memberi makan anak-anak burung yang tinggal di sarang di sana. Sampai tumbuh besar. Bahkan kemudian dilihatnya beberapa bulan kemudian, anak-anak burung itu bertumbuh dan kemudian dapat terbang meninggalkan sarangnya. Bahkan kemudian induk burung itu pun meninggalkan sarangnya. Sarang yang dibuat untuk bertelur, mengerami dan menetas tumbuh anak-anak burung itu dewasa dan terbang. Demikian induknya itu kemudian meninggalkan sarangnya. Sarang itu kosong. Sampai kemudian lewat masa musim semi berikutnya, Julie Link melihat induk betina itu kemudian kembali ke sarang itu. Namun dalam hati Julie Link menjadi khawatir karena kantornya itu akan pindah. Dia mengkhawatirkan bagaimana dengan sarang itu. Namun yang ajaib adalah ketika kantor itu mulai beberes, dibongkar untuk pindah, Julie Link juga melihat bahwa induk betina dari burung itu juga membongkar sarangnya. Memindahkan sarangnya. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kita dapat melihat dari kesaksian kehidupan sepasang burung dari Julie Ackerman Link ceritakan ini. Sepasang induk burung yang kemudian membuat sarang dan kemudian bertelur, menetas di sana, bertumbuh jadi anak burung dewasa, meninggalkan sarangnya beserta dengan induknya, melewati beberapa musim sampai kemudian kembali dan melihat bahwa kemudian sarang itu pun juga dibongkar. Mereka tinggal di tempat yang lain, di tempat yang baru, di tempat sarang yang baru, dan semua itu dalam pemeliharaan Tuhan Bapa kita di surga. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid, para pendengar. Bagaimana dalam kehidupan yang kita jalani, dalam berbagai kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Dikatakan sana, Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga, memelihara kehidupan kita. Mata Tuhan mengamati apa yang kita jalani, kita hadapi dalam kehidupan hari demi hari. Makanan, minuman, pakaian, tempat di mana kita tinggal, dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kita jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mata Tuhan mengamati kita, apa yang terjadi, dan Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Gambaran di mana burung itu Tuhan pelihara, bunga di ladang dipelihara, bahkan rumput yang ada di padang Tuhan pelihara, menggambarkan bahwa kita makhluk ciptaannya, manusia, bahkan orang percaya yang jauh lebih berharga. Tuhan Allah juga akan memeliharakan kehidupan kita hari demi hari. Betul, kita tidak akan lepas dari berbagai macam pergumulan, kesulitan, permasalahan dalam perjalanan kehidupan kita. Namun, Yesus mengingatkan kita kembali akan janji pemeliharaan Tuhan Allah Bapa di surga buat setiap kita. Mata Tuhan selalu mengamat-amati apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, bagaimana perasaan dan emosi kita menghadapi berbagai pergumulan. Dan Tuhan sediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Pemeliharaannya nyata dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Karena itu Yesus mengajarkan buat setiap kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus mengerti, memahami akan janji pelimpahan Allah. Pengenalan kita kepada Tuhan Allah Bapa di surga itu semakin dalam akan janji pemberiannya. Maka kekhawatiran yang kita alami, ketakutan yang sedang kita hadapi, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan kecukupan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, hari-hari yang kita jalani saat ini terasa semakin berat. Ketika barang-barang harga naik, ada berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi, terlebih pada momen-momen anak-anak mulai naik sekolah, memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka biaya pendidikan itu semakin menekan kehidupan kita. Kita menjadi khawatir tentang bagaimana kehidupan keluarga kita, makan anak kita, pakaian, wah jangan dulu dibeli, ini masa-masa yang sulit. Namun percayalah, dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, ketika kita mengenal akan kasih Allah yang setia memberikan kehidupan kita, menyadari mata Tuhan mengamati kehidupan yang sedang kita jalani, Dia akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, pandanglah kepada Allah. Carilah Yesus Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi, yang sudah berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sehingga kita paham, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, bagian kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan yang kita jalani. Sama seperti tadi, tentang juri link yang menceritakan bagaimana Tuhan Allah memeliharakan burung-burung dalam segala keterbatasan mereka. Selalu ada kecukupan dan selalu ada cara untuk bertahan hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup yang kami jalani tidaklah lepas dari berbagai pergumulan, kesulitan yang kami harus lalui, yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati dengan jerih lelah, dengan pergumulan yang berat, bahkan kekhawatiran, ketakutan yang harus kami alami, kami rasakan. Hari ini kami diingatkan akan janji pemberian Tuhan bagi seluruh umat manusia, alam semesta ciptaan Tuhan, terlebih buat kami manusia ciptaan-Mu yang berharga, anak-anak Tuhan yang beriman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami mengalami, merasakan kekhawatiran, ketakutan akan jalan hidup kami, baik dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, bahkan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami diingatkan, mata Tuhan mengamati. Pemberian Tuhan itu selalu nyata dalam hari demi hari yang kami jalani. Ajar kami untuk senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan bagian kami seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan kebaikan dalam kehidupan kami hari ini yang terasa berat, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan kami, baik rumah tangga kami, studi kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan perjalanan kami sepanjang hari ini. Kau berkati, Kau lindungi, dan karuniakan kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap kami, Sobat Messenger, kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, bahkan karena dampak cuaca yang ekstrim, tubuh kami melemah. Kau jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan,
Kau pulihkan kami. Kami yang khawatir dan takut akan hari depan. Berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kami terus memegang, percaya janji firman Tuhan yang nyata dalam keseharian kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat jalan keluar dalam menghadapi berbagai pencobaan, pergumulan yang harus kami hadapi, kami lalui dalam hidup ini, baik itu usaha pekerjaan yang semakin lesu, pendidikan yang tidak kunjung usai, hari depan di mana nampak penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, tolong kami untuk semakin mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani, dan itulah yang kami kerjakan. Maka Engkau akan tambahkan kebaikan, pemulihan atas kami semua. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus, untuk saling mengasihi, saling berbagi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dalam berbagai tantangan kehidupan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan sekarang ini dapat saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Berkati hamba Tuhan, penatua diaken dan jemaat di dalam setiap peribadahan, dalam setiap pendalaman Alkitab, dalam setiap doa-doa, pelayanan kesaksian yang terus dilayankan di tengah jemaat. Boleh meneguhkan iman jemaat semakin setia kepada Yesus Kristus, bahkan bertumbuh dalam karakter seperti Kristus yang dinyatakan, diterapkan dalam kehidupan hari demi hari. Banyak perbuatan baik yang dilayankan, kasih Kristus yang dibagikan dan membawa damai dimanapun jemaatmu ditempatkan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah-daerah di dalam mengelola setiap sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua kebijakan tindakan yang dilakukan didasari keadilan dan kebenaran, sehingga dalam merespon, menanggapi berbagai permasalahan, pergumulan, krisis yang terjadi di tengah rakyat Indonesia ini dapat mendatangkan keadilan sosial. Setiap lapisan masyarakat mengalami damai dalam kehidupan hari demi hari. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah di depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara super messenger, dalam perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari berbagai pergumulan, permasalahan, kesulitan, tantangan, dan pencobaan. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jangan khawatir, karena Tuhan Allahmu memelihara kehidupanmu setiap hari. Mata Tuhan mengamati akan berbagai jalan kehidupan yang kita akan lalui, kita hadapi, kita lewati. Dan di sana kuasa dan kasih Tuhan Allah Bapa kita di surga dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.